Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Bidayah yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita selalu panjatkan, kita selalu perbaharui rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan karunia dan juga anugerah yang sangat banyak yang tidak terhitung dan juga tidak terbilang. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur, diberikan rasa aman jamaah sekalian di negeri yang kita cinta ini. Yang seandainya Allah ingin hilangkan sebagian, ingin cabut sebagian atau semuanya dari kita, Dia Maha Kuasa jamaah sekalian. Namun dengan kuasanya pula Dia masih menetapkan nikmat-nikmat tersebut pada kita semua. Oleh karenanya jamaah sekalian, nikmat ini harus kita hargai, harus kita ingat-ingat, karena ingat itu adalah jalan agar kita bisa bersyukur, kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tujuan utama kita hidup dunia hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Yang lain itu sambilan ya mas sekalian. Kerja kita di kantor itu sambilan, ya. Ibu-ibu masak, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah itu semua sambilan. Rekreasi kita juga sambilan, walaupun boleh banyak. Namun tetap semua diniatkan ya mas sekalian. Kalau diniatkan, walaupun sambilan ya mas sekalian. Tapi kalau diniatkan untuk bisa memudahkan kita, melancarkan ya tujuan utama kita hidup di dunia itu ibadah, maka semua akan bisa menjadi ibadah ghairu mahdhah. Namun asalnya tetap sambilan ya mas sekalian. Yang tetap kita prioritaskan adalah ibadah kita pada Allah. Itu kita laksanakan kesyukuran kita dengan ibadah-ibadah harian. Karena inilah yang akan meningkatkan selalu rasa syukur dan mempertahankannya dalam diri kita. Sebab kalau kita syukur jamaah sekalian, tentu saja nikmat yang ada akan Allah pertahankan dan ditambah selalu. Ya, syukur itu kata ulama itu akan mempertahankan nikmat yang ada dan tetap mengalirkan nikmat yang baru. Nah, kalau kita tidak syukur, itu akan menghilangkan nikmat yang sudah ada dan mencegah nikmat baru yang akan datang. Kemudian salawat, salam serta keberkahan semoga selalu terlimpah pada uswatun hasanah kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi jamaah sekalian yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik berupa ikhlas di pertemuan kita kali ini. Dan kali ini Bapak Ibu sekalian kita akan bahas tentang masalah masih dalam bab wudu. Ini seperti wudu bab yang terakhir ya, yaitu membahas tentang masalah wudu-wudu yang wajib dan wudu-wudu yang sunnah Pak. Maksudnya apa ya mas sekalian? Jadi ada dua pembahasan di sini mas sekalian, yaitu ada amalan-amalan yang kita diwajibkan wudu dulu, yang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelumnya. Dan juga ada amalan-amalan yang atau ada pekerjaan-pekerjaan yang kita disunahkan wudu dulu sebelumnya, tapi tidak wajib. Ya gitu ya jemaah sekalian. Kita akan bahas satu persatu jemaah sekalian. Yang pertama adalah amalan-amalan yang kita diharuskan dan diwajibkan untuk berwudu dulu. Kalau tidak maka kita dianggap berdosa melakukan pekerjaan atau amalan tersebut. Yang pertama pastinya sholat, kita sudah paham jemaah sekalian. Sholat apapun kalau tidak berwudu maka tidak sah. Baik sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Sebab sebagian ulama menganggap sholat jenazah itu tidak harus wudu, itu dalam mazhab Hanafi setahu saya. Namun yang
berwudu dulu. Jadi tidak boleh kita tidak berwudu. Dan bagi orang yang ternyata dia baru tahu pas lagi sholat dia belum berwudu, lupa Pak, maka saat itu dia harus ngulang walaupun itu sudah habis dari waktunya Pak. Namanya orang lupa kan gitu Pak ya. Dia pikirnya sudah berwudu, akhirnya dia sholat saja. Nah baru setelah habis waktunya sholat dia baru ingat, tadi saya sholat gak wudu ya. Dari rumah langsung pede aja masuk masjid gitu, sholat gitu. Soalnya mungkin karena terburu-buru, konsentrasi pecah yang harusnya diwudu, karena dengar komat Pak, telat ya. Akhirnya gak wudu Pak. Baru ingatnya kapan? Udah habis waktu sholat itu. Tetap wajib ulangi ya Pak kalian. Tetap wajib ulangi. Pertanyaannya, kalau dia gak ingat-ingat gimana Pak? Berarti dia hukumnya sama seperti orang yang dilupakan dari sholat. Ya sudah gak usah diwajibkan selagi dia lupa. Namun kalau ingat ternyata nanti setahun lagi, ya qadha Pak. Qadha dengan berwudu dulu. Kemudian kalau ada orang sengaja jemaah sekalian, dia sholat tanpa berwudu dalam keadaan dia ingat tinggal wudu tapi dia sholat. Nah ini ada dua perincian. Mana sholat itu ada mananya dia mempraktekkan sholat untuk orang lain, ngasih tahu tata cara sholat tanpa berwudu dia. Yang demikian ini boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sholat yang sesungguhnya dia tanpa wudu dan dia ingat, maka dia hukumnya dosa besar. Ya, karena dia telah mempermainkan syariat. Bahkan sebagian ulama ya memberikan hukum yang berlebihan Pak. Itu dalam mazhab Hanafi, orang tersebut murtad dari Islam. Yang ngomong bukan saya cuma nyampaikan Pak. Jadi orang tersebut keluar dari Islam. Dia mempermainkan agama itu dan menghina agama, meremehkan agama. Ya, sampai seperti itu kondisinya. Namun menurut mayoritas ulama dia tidak sampai ya derajat keluar dari Islam. Tetapi dia tetap muslim, namun dia berbuat dosa yang tidak kecil, ya, tapi dosa yang besar jemaah sekalian. Bisa dipahami jemaah sekalian ya. Jadi intinya harus wudu. Masuk anak-anak kita kalau mau sholat ajar wudu Pak. Anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin itu kalau lagi wudu masih sembarangan. Jangankan itu jemaah sekalian, saya ngajar di sekolah itu, sekolah boarding. Saya dikasih tahu tentang tata cara wudu masih salah aja anak-anak kita itu. Harus dilihatin, ya harus kita tugaskan gurunya untuk ngeliatin wudunya anak-anak, harus begitu Pak. Apalagi yang mungkin dia sekolahnya tidak negeri, tidak sekolah agama Pak, seperti madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian aliyah. Tidak itu Pak, lebih lagi kita harus perhatikan. Yang SMA saja Pak, SMA boarding, SMA agama, terkadang wudunya salah jemaah sekalian, tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak memenuhi sunnahnya wudu. Nah, seperti yang kita bahas di bulan lalu. Itu yang pertama jemaah sekalian. Ini insya Allah kita sudah tidak syak lagi. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kita wajib berwudu sebelum kita melaksanakan tawaf di Baitullah. Jadi tawaf di Baitullah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Baitullah itu sama dengan salat. Maksudnya kata mayoritas ulama, ya harus berwudu seperti salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara di dalam tawaf. Jadi kalau tawaf di Baitullah jemaah sekalian, kita boleh ngomong. Tadi berapa ya ucapannya ya? Bacaan antara rukun Yaman dan Hajar Aswad apa ya, lupa. Oh iya, berapa kali? Boleh berkali-kali gitu. Jadi ngomong itu Pak. Jadi ada dialog di dalam tawaf itu boleh. Nah, namun ketika kita berbicara, maka hendaknya berbicara yang baik. Ya, berbicara yang baik ya Mas. Tidak boleh bicara-bicara yang buruk. Seperti komen tentang hal-hal yang buruk Pak. Aduh, bahaya sekali itu Pak di sana Pak. Berbahaya, berbuat dosa di hadapan Baitullah langsung itu Pak. Seperti itu orang yang pun hitam banget, gosong. Enggak boleh Pak. Itu orang bodoh banget sih. Emang enggak belajar apa tata cara tawaf sampai begitu tuh? Sampai ngusap-ngusap
Orang salah tetap tidak boleh dikomentari. Atau dalam hati paling tidak kita ngeremehin, itu orang bodoh banget, itu orang nggak belajar apa ya, itu ngapain loh makam Ibrahim pakai diusap-usap. Iya salah Pak, tapi nggak boleh kita begitu. Seperti itu ya Mas sekalian. Kalau memang bisa diingatkan, ingatkan pakai bahasa dia. Kalau enggak ya sudah, ya doakan ya Allah berikan hidayah pada hambaku yang keliru itu. Seperti itu. Ya, dan jadi intinya jangan bicara. Kalau bicara yang baik ya Mas, karena berbahaya. Itu jangan sampai kita langsung dihukum oleh Allah secara kontan di situ ya Mas sekalian. Ya, dalam kondisi kita berbuat maksiat padanya, termasuk jelalatan lagi tawaf gitu Pak. Tidak boleh ya Mas sekalian. Ya, ini adalah tawaf yang harus kita laksanakan dengan beradab, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Hadirkan hati bahwasanya saat ini Allah, saya hamba yang paling banyak dosanya, paling butuh rahmat-Mu ya Allah. Kalau enggak ya udah lanakunanna minal khasirin, kata Nabi Adam dan Hawa itu ya. Jadi demikian. Jadi tawaf berarti kalau tawaf batal jemaah sekalian, dia harus berwudu, dia harus keluar dari mataf, yaitu lingkaran tawaf. Nanti setelah wudu dia meneruskan jemaah sekalian, meneruskan tawaf di mana dia batal itu. Jadi tidak mengulangi dari awal. Demikian jemaah sekalian. Baik, yang ketiga yang harus kita lakukan juga jemaah sekalian sebelum kita melakukan suatu amalan ini, dan harus berwudu dulu, yaitu masul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu ya Mas sekalian adalah perkara yang sudah disepakati oleh 4 mazhab. Ya, dan 4 mazhab itu adalah pendekar-pendekar kita dari hukum Islam. Maka sangat lebih baik kita jangan menyelisihi mereka, Pak. Ya, semua ilmu itu tertanam di dalam hati mereka, tercatat di dalam kitab-kitab yang mereka tulis ya Mas sekalian. Walaupun kita tidak mendewakan mereka, tapi mereka ulama pengganti para nabi, pendekar-pendekarnya, dan mereka sepakat akan wajibnya berwudu dulu sebelum menyentuh mushaf. Sudah wudu dulu Pak. Ya, ini bagi orang yang ingin baca Quran dengan menyentuh mushaf. Ya, nah, berarti saat baca Quran menyentuh mushaf dia harus tahan kentut. Gitu. Tahan kentut seperti halnya kalau dia lagi sholat, tahan kentut ya Mas sekalian. Jadi kalau kentut ya berarti dia harus wudu lagi, taruh lagi mushafnya. Dan dikatakan mushaf itu adalah Al-Quran yang tanpa terjemahan, full. Enggak ada. Pokoknya Quran murni, Pak. Pokoknya Quran murni. Mau cetakan negara mana aja yang penting Quran murni gitu, itu adalah mushaf. Ya, itu adalah mushaf ya Mas sekalian. Adapun mushaf yang ada terjemahan atau Al-Quran terjemahan itu tidak mengambil hukum mushaf. Seperti kitab tafsir juga, ya, itu bukan mushaf ya Mas sekalian. Yang berarti saat itu tidak wajib bagi kita untuk berwudu apabila menyentuhnya. Yang mau aman ya Mas sekalian, ya sudah. Yang kita mungkin wudu mager gitu ya, itu sudah nggak apa-apa pegang Al-Quran yang Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, atau baca kitab tafsir nggak apa-apa. Atau ingin baca Quran dengan ingin melihat mushaf tapi tidak ingin berwudu, ya sudah melihat Al-Quran yang sudah ada di aplikasi HP kita jemaah sekalian. Itu tidak harus, ya tidak ada kewajiban kita untuk berwudu dulu sebelum. Jadi intinya mushaf itu lembaran kertas yang ada sampulnya itu juga itu termasuk mushaf. Masuk di dalam mushaf adalah kalau kita menyentuh apa nih Pak? Covernya, sampulnya, sampul depan dan belakang itu termasuk bagian dari mushaf yang harus kita sentuh dalam kondisi. Kecuali kalau sudah terlepas Pak, nggak apa-apa. Ya gitu ya, demikian. Ya paling, ya kalau kita ingin menyentuh mushaf tanpa berwudu berarti harus menggunakan sarung tangan atau penghalang di antaranya. Contohnya Mas sekalian, kita melihat mushaf jatuh. Ya kalau ingin ini ambil pakai alas Pak. Kita ambil tisu dulu gitu ya, walaupun suci mushaf itu. Kita ambil terus kemudian kita pegang. Apa namanya? Kita pegang kemudian kita ambil di atas gitu ya. Seperti itu ya Mas. Itu intinya menyentuh mushaf ya, yang harus berwudu dulu ya Mas sekalian. Nah, tapi kalau membaca yang tidak ada, yang ada terjemahannya maka tidak harus berwudu. Berarti ini ibadah tambahan ya Mas sekalian. Ibadah tambahan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Tetapi
Bagi orang yang ingin baca Al-Quran dengan Quran terjemahan atau dengan hafalan ya Pak, tanpa melihat mushaf, maka tidak harus dia berwudu terlebih dahulu. Tapi nanti disunahkan ya Mas. Orang ini nggak wajib tapi disunahkan tetap berwudu. Nah, itu 3 amalan ya Mas sekalian yang kita harus berwudu dulu. Adapun dalil yang ini Pak, dalil kok emang ada dalil kalau kita menyentuh mushaf wajib berwudu dulu? Iya ada Pak. Bukan enggak ada. Mereka para ulama itu ada dalil ngomong begitu. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi tidak ada yang menyentuh mushaf, ya tidak ada yang menyentuh mushaf melainkan orang-orang yang disucikan. Ya termasuk orang yang disucikan tidak hanya malaikat tapi orang yang disucikan dari hadas jamaah sekalian. Termasuk ibu-ibu yang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf, nggak boleh jamaah sekalian. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, tanzilum mir rabbil alamin. Ya, yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Ya, yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Nah, jemaah sekalian, dari ayat yang mulia ini yaitu ayat 80, tanzilum mir rabbil alamin, berarti makna mushaf yang kita tidak boleh menyentuhnya melainkan dalam kondisi berwudu, bersuci, itu adalah Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf itu ya Mas sekalian. Maka saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia harus berwudu dulu. Itu ya dalil yang diambil oleh para ulama ya, dari mereka itu adalah ahli hafal semua jamaah sekalian. Mungkin IQ mereka itu bisa sampai melewati 200-an itu. Ya, karena mereka penghafal semua. Penghafal 1 juta ratusan ribu hadis itu di dalam otak mereka jamaah sekalian. Kalau hukum-hukum yang lain juga demikian. Kitab-kitab yang mereka tulis itu semua dengan hafalan. Wah, pokoknya Islam tuh pernah mengalami kejayaan itu di masa mereka itu, Pak. Yang sekarang para penghafal itu kayaknya nggak sulit jumpai nih, Pak. Sulit sekali di umat ini sekarang ini jumpai. Ya, ya memang bukan berarti nggak ada sama sekali, tetap masih ada. Cuman sulit sekali jumpai. Tapi kalau di zaman dulu, ya Allah, ya, masya Allah itu mereka banyak sekali yang menghafal demikian. Kitab Sahih Bukhari itu 4 jilid ya Mas sekalian. Itu emang Imam Bukhari nulis itu dengan ngelihat kitab yang lain enggak Pak, nyadur gitu, nyalin, tidak Pak. Itu dengan hafalan semua. Ya satu hadis itu ada sanadnya 5 itu, ada sanad perawinya 5 itu hafal semua mereka ya Mas sekalian. Begitu juga imam-imam yang lain. Jadi masya Allah luar biasa. Luar biasa, nggak pernah ada di kalangan umat sebelum Islam. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama ini sampai hari kiamat. Sehingga Allah akan mempersiapkan para pendekar untuk bisa mempertahankannya. Kalau bahasa kita ya, Indonesia tuh pendekar. Apa istilahnya? Para ulama-ulama yang memang ahli, pakar, ya pendekar-pendekar, termasuk pendekar Pak, melawan kesesatan, melawan pemalsu-pemalsu agama, pemalsu hadis, itu dilawan sama mereka Pak. Ya. Nah, dalam kondisi begitu mereka memiliki kesimpulan seperti tadi, ya sudah kita turuti saja. Ya saran saya jangan mengikuti pendapat ulama belakangan yang menganggap menyentuh mushaf gak wajib. Ya kalau saya sih ditinggalin aja. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, sudah selesai. Ya ada 3 amalan berarti jemaah sekalian ya. Kita harus berwudu dulu dan kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na saja. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, bagian yang kedua kita akan bahas tentang ma yustahabbu lahul wudu'u. Itu hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu dulu sebelumnya. Hal-hal berikut ini gak wajib Pak kita wudu, tapi kita dianjurkan agar bisa mendapatkan keutamaan dari wudu itu. Pokoknya hebat ya keutamaan wudu Pak. Kita bisa mendapatkan keutamaan wudu seperti keutamaan wudu yang sudah berlalu jemaah sekalian. Silakan jemaah sekalian lihat ya apa namanya rekamannya ada. Itu direkam nih. Maksudnya masya Allah luar biasa jemaah sekalian. Siapa saja memperbanyak wudu walaupun itu wudu sunnah, maka saat itu dia akan memperoleh keutamaan-keutamaan wudu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama jemaah sekalian, hal-hal yang disunahkan untuk berwudu dulu sebelumnya adalah inda dzikrillah azza wajalla. Itu ketika mau atau menjelang berzikir pada Allah.
Jemaah sekalian, berzikir pada Allah itu berarti lisan kita itu mengucapkan, ya, menyebutkan Allah, menyebutkan sifat Allah dan nama Allah. Ya, dalam kondisi begitu maka sangat layak lisan kita dibersihkan dan juga anggota wudu kita dibersihkan dengan air. Ya. Masuk di dalam zikir adalah zikir secara umum, Pak. Kita mau zikir pagi dan petang, kita mau mengucapkan salam atau menjawab salam atau membaca Al-Quran ya mas sekalian tanpa menyentuh mushaf gitu ya, atau tawaf, ya kalau tawaf itu wajib tadi, atau kita ingin iktikaf yang tidak pada waktu sholat gitu ya. Intinya walaupun tidak sholat, kita tetap disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dalilnya mana jemaah sekalian? Kita mau berzikir disunahkan untuk wudu, itu dalilnya adalah sabda Nabi, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dari sahabat Nabi Al-Muhajir bin Qunfuz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadi beliau itu pernah salam kepada Nabi saat beliau sedang wudu belum selesai, ada yang salam, ya. Nabi nggak jawab dulu Pak, karena belum selesai. Sampai akhirnya beliau selesai wudu, baru beliau menjawab salamnya Muhajir. Selesai wudu, waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi bersabda juga, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an azkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salammu langsung, melainkan saya enggak suka berzikir kepada Allah melainkan dalam kondisi apa? Jemaah sekalian, bersuci. Jadi membuat saya menunda menjawab salammu wahai Muhajir, karena saya tidak suka, ya, berwudu, enggak suka berzikir pada Allah melainkan dalam keadaan bersuci. Kalau lagi belum selesai wudu berarti belum bersuci, Pak. Ya. Jadi Nabi enggak suka berzikir pada Allah melainkan dalam keadaan sudah bersuci. Seperti itu jemaah sekalian sunnahnya. Kalau Nabi memakruhkannya, membencinya, itu juga hendaknya membencinya. Jadi jangan sampai lisan ini berzikir namun kita dalam kondisi tidak wudu. Memang tidak wajib, ya. Namun kalau ingin mendapatkan sunnahnya ini Pak, ya wudu dulu, seperti itu. Seperti menjawab salam, mengucapkan salam. Termasuk kita kajian Pak. Contohnya kajian duha. Pas duha itu kan bukan pas waktu sholat wajib ya, kita harus wudu, enggak. Kajian duha dan bukan di masjid lagi. Ya misalnya di rumah siapa gitu. Ini contoh saja ya Mas. Kajiannya di aula. Nah, tetap yang ngajar disunahkan untuk wudu, walaupun dia tidak sholat habis itu. Yang ngaji jiping Pak, ngaji kuping, tetap disunahkan untuk berwudu dulu sebelumnya, karena dia akan berzikir pada Allah. Ya pertama mendengarkan firman dan sabda Nabi, ya, kemudian dia menjawab salam, kemudian dia membaca salawat ketika penceramah, ya, pada kita ustadznya berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia juga baca sallallahu alaihi wasallam. Itu kan zikir Pak, salawat. Ya, ketika dia membaca ada doa dia ucapin amin. Amin itu zikir Pak. Nah, ucapan-ucapan itu disunahkan kita berwudu dulu sebelumnya. Wajib Pak ya. Ya seperti itu ya. Nah, ya berarti kita harus sering wudu. Iya kalau memang bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi intinya zikir itu tidak batal, ya, tetap dikatakan sah walaupun tanpa wudu. Ini hanya amal ibadah tambahan saja bagi yang ingin mendapatkannya. Tapi itu yang pertama jemaah sekalian. Yang pertama kalau memang kita bisa lakukan lebih baik. Yang kedua jemaah sekalian, kapan kita disunahkan untuk berwudu dulu? Yaitu indan naum, menjelang bubuk, yang menjelang tidur. Jadi sebelum tidur, setiap kali kita mau tidur, khususnya tidur malam jemaah sekalian, itu kita disunahkan untuk wudu dulu jemaah sekalian. Ya, wudu dulu, dan itu berdasarkan perintah Nabi, tapi perintah sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda kepada Bara bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqikal ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik," dan seterusnya.
Wahai Barok, apabila kamu sudah siap-siap mau tidur, sudah mendatangi alas tidurmu dan siap-siap mau tidur, maka berwudulah seperti wudumu mau sholat. Tata cara wudu ini seperti wudu mau sholat, Pak. Pokoknya mirip semua ya, mulai dari baca bismillah awalnya, niat untuk wudu sunnah, niat untuk wudu saya ingin melakukan. Jadi wudunya ini bukan wudu untuk menghilangkan hadas, wudu sunnah gitu aja, karena saya mau tidur gitu ya. Ya seperti itu. Jadi wudulah kamu seperti wudumu untuk sholat. Kemudian setelah itu berbaringlah miring kanan. Jadi memulai tidur miring kanan. Habis itu baca doa tidur di situ. Baca doa apa jemaah sekalian? Doa mau tidur. Di antaranya doanya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Itu macam yang lain dari doa mau tidur. Selain doa yang mau tidur kita hafal apa Pak? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi ada macam yang lain. Ya, itu juga boleh dibaca ketika habis miring kanan kita baca doa itu. Ya, gitu ya. Nah, hadis yang mulia ini jemaah sekalian intinya menunjukkan sebelum kita tidur, setiap kali kita mau tidur kita disunahkan wudu dulu. Betapa mulianya jemaah sekalian. Ketika kita mau tidur, kita berwudu dulu. Ya, barangkali nanti ketika kita tidur langsung kita ke akhirat gitu, ya berarti kita tidur sudah dalam kondisi suci seperti itu jemaah sekalian. Kemudian sunnahnya tidur miring kanan, walaupun juga nggak dilarang miring kiri, khususnya bagi yang sakit. Khususnya bagi yang sakit agar lebih nyenyak. Soalnya kalau tidur miring kiri itu jantungnya tertintil dan itu akan membuat dia akan tidurnya lebih nyenyak. Ya boleh juga khususnya bagi yang sakit gitu ya. Karena insya Allah dengan sakit ini dengan apa? Dengan tidur nyenyak itu akan menjadi wasilah penyembuh bagi dia dari Allah. Tapi kalau tidak dalam ya tidur kondisi gimana aja boleh Pak. Yang nggak boleh itu yang dilarang, dianggap seperti tidurnya ahli neraka. Itu adalah tidur tengkurap di sekalian. Pokoknya mulai tidur tengkurap itu jangan. Tapi kalau tiba-tiba pas lagi tidur tengkurap tanpa terasa itu dimaafkan karena semua yang dilakukan oleh orang yang tidur itu tidak dianggap berdosa. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wudunya apa niatnya saat itu, Pak? Ya wudunya saya niat wudu mau tidur sesuai dengan sunnah Nabi gitu saja, Pak. Nggak perlu kita ucapkan, tapi kita dalam hati saja. Ini adalah wudu sunnah. Nah wudu yang seperti ini wudu sunnah Pak. Wudunya adalah wudu yang sunnah. Dan wudu sunnah itu ingat tidak sampai menghilangkan hadas. Hadas kita masih tetap ada. Hadas itu kondisi di mana kita habis buang air besar, kecil, habis tidur terlelap dan lain-lain. Pokoknya kita dalam kondisi batal. Itu tidak menghilangkan batal kita. Yang berarti gini Pak, ada orang mau tidur, dia wudu dulu. Niatnya wudu sunnah itu. Duh saya nggak bisa tidur. Habis itu dia pengen, itulah daripada nggak tidur dulu, daripada saya berdosa, lebih baik saya sholat. Saya melakukan sholat malam. Sholat malam tuh boleh dilakukan di awal malam, dia mulai namanya. Boleh dilakukan di awal malam, tengah malam atau di akhir malam, Pak. Ya, sholat lail begitu boleh, sampai diakhirkan gitu. Jadi aduh susah tidur nggak bisa. Akhirnya dia sholat, boleh nggak tuh Pak? Jawabannya nggak boleh. Karena ketika dia wudu dia niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, bukan raf'ul hadas. Sedangkan sholat harus raf'ul hadas. Nah berarti saat itu kalau dia mau sholat dia harus mengulangi wudu lagi Pak. Wudu dengan niat yang wajib yaitu untuk menghilangkan hadas. Atau saya niat wudu untuk sholat. Gitu Pak. Karena tadi wudu yang pertama sudah diterima pahalanya oleh Allah, tapi nggak sampai menghilangkan hadas. Bisa dipahami Pak. Kecuali kalau memang dia wudunya sebelum tidur dia niatnya wudu untuk sekalian ngilangin ada hadas. Walaupun habis itu nggak sholat Pak. Pas lagi di tempat tidur nggak bisa tidur Pak. Habis itu adalah sholat aja. Nah kalau seperti ini selagi belum batal bisa langsung sholat. Bisa tahu bedanya jamaah sekalian ya. Yang mau nanti
nanti kalau memang belum jelas silakan Bapak Ibu tanya ya. Baik. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya doa mau tidur justru disunahkan gak usah ngangkat tangan ya Mas. Jadi doa-doa yang di dalam hadis-hadis yang ada, kalimat-kalimat doa dalam kondisi-kondisi tertentu yang di situ hanya diberitahu tentang Nabi bacanya ini loh. Berarti justru sunnahnya tidak ngangkat tangan ya Mas kan? Ya, sunnahnya hanya membaca itu saja tapi tidak mengangkat tangan. Seperti contohnya adalah doa mau tidur. Memang sih ada doa mau tidur kita ngangkat tangan dulu Pak, tapi bacanya yang lain bukan ini. Bacanya khusus yaitu baca kulhu falak an-nas. Kulhu falak an-nas 3 kali, habis itu diludahin. Ludah itu maksudnya ditiup dengan ada droplet gitu ya. Gini. Habis itu diusap mulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Gitu ya Mas kalian. Habis itu baca lagi kulhu falak an-nas ditiup dengan ada dropletnya lagi. Nah itu angkat tangan Mas. Tapi selain itu tidak angkat tangan, tapi hanya dalam kondisi ini saja, dalam kondisi apapun, duduk boleh, dalam kondisi sudah berbaring, terlentang boleh dan sebagainya. Demikian ya Mas. Seperti doa-doa yang ada itu Pak. Masuk WC, keluar WC, itu kan hanya disebutkan Nabi baca ini tapi tidak angkat tangan, berarti sunnahnya nggak angkat tangan. Mau makan, habis makan, apalagi masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan jamaah sekalian, habis wudu, terus apa lagi kira-kira lupa saya. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur. Maka saat itu hanya hadis-hadis itu jamaah sekalian itu hanya menyebutkan tentang Nabi baca ini dan itu, tapi tidak disebutkan angkat tangan, maka disunahkan tidak mengangkat tangan. Ya baik, itu yang kedua. Sebelum kita tidur kita disunahkan untuk berwudu dulu. Jamaah sekalian, kalau kita mendengar hadis ini jamaah sekalian, paling tidak dalam hidup itu pernah kita amalkan itu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ngaji begini kita nggak ngamalin Pak. Pernahlah kita ngamalin walaupun tidak setiap tidur kita wudu dulu jamaah sekalian. Tapi paling tidak kita pernah amalin walaupun itu sekali. Baru nanti suatu saat Allah nanya kepada kita, ilmumu sudah diamalkan belum? Kita punya jawaban, saya pernah ngamalin ya Allah di tahun sekian. Mungkin kita lupa Pak, tapi nanti akan Allah ingatkan kita, karena kita pernah mengamalkan sunnah itu. Apakah sebulan sekali ya, seminggu sekali gitu, setahun sekali nggak apa-apa, atau seumur hidup sekali, yang penting kita pernah mengamalkan yang nanti Allah akan ingatkan kita. Apapun itu Pak sunnahnya itu. Apalagi kita baca sekali gitu, habis itu mungkin kita membiasakan satunya ya sudah apa. Syukur-syukur dirutinkan. Baik, yang ketiga Pak, kapan lagi kita disunahkan untuk berwudu? Itu yang berikutnya adalah lil junubi idza aradal akla awis surba awin nauma au muawadatil jima' atau muawadatil jima'. Yang ketiga disunahkan bagi orang yang mengalami junub. Junub itu habis, kalau yang sudah bersuami istri habis berhubungan intim. Kalau yang masih jomblo berarti dia habis mimpi basah. Habis mimpi basah berarti junub Pak. Ketika dia hendak makan atau minum atau dia tidur, belum mandi Pak berarti. Atau dia mohon maaf ingin mengulangi berhubungan intim ronde yang kedua karena masih perkasa Pak. Maka sebelum semua itu Pak, sebelum makan, minum, tidur dan berhubungan intim lagi, itu disunahkan untuk berwudu dulu. Lah begitu aja Mas. Termasuk ingin, kalau ada orang, mohon maaf ya, punya istri lebih dari satu, semalam itu ingin lebih dari satu berhubungan dengan istrinya. Wah, Masya Allah perkasa sekali. Ya sudah, berarti ya ketika ingin berhubungan intim dengan istri berikutnya, itu dia wudu dulu jamaah sekalian. Sunnah, nggak harus gitu. Nggak harus sama sekali. Ingat, sunnah tidak harus. Karena kita akan lihat hadis Nabi jamaah sekalian. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban
ya'kula aw yanam tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Jadi kebiasaan Nabi, kata Aisyah, ketika beliau dalam kondisi junubnya Nabi itu adalah habis berhubungan intim. Ketika Nabi dalam kondisi junub lalu hendak makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Tata caranya wudunya seperti sholat, tapi cuma niatnya doang yang beda. Wudu yang ini nggak mungkin dia menghilangkan hadas, karena hadas itu tidak bisa hilang dengan wudu saja. Wudunya apa niatnya? Saya niat wudu sunnah gitu aja dalam hati, selesai. Ya, makanya enaknya, mohon maaf ya, yang enak itu orang berniat dalam hati saja, nggak perlu diucapkan. Sebab kalau dia sudah biasa mengucapkan, kata-katanya gimana dalam bahasa ini ya, lu bingung kan Pak? Ya, yang penting enaknya udah dalam hati saya niat wudu untuk, karena semua ulama sepakat, termasuk yang mengatakan mengucapkan niat itu, jamaah sekalian, niat itu adalah amalan hati. Yang berarti orang kalau sudah berniat dalam hati sudah cukup. Ya, walaupun ya yang mau mengucapkan ya saya juga tidak mengingkari, monggo-monggo saja, dan sholatnya tetap sah. Wudunya juga tetap sah. Nanti tapi kebingungan kalau macam-macam wudu begini, bacanya apalagi begitu ya. Ya sudah dalam hati saja jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian ada lagi. Ya. Jadi sebelum minum itu minum dulu, habis berhubungan intim lapar Pak. Habis berhubungan intim haus. Habis berhubungan intim capek, mau tidur, ya wudu dulu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi hadis yang lain. Itu riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, tsumma arada an ya'uda falyatawadda." Apabila salah satu dari kalian mendatangi istrinya, ini maksudnya mendatangi yang luar biasa, ya. Itulah Nabi kalau menjelaskan tentang hubungan intim itu tidak terang-terangan. Begitu juga Al-Qur'an. Ya. Jadi dengan kata-kata sindir, kata-kata yang tidak langsung, jamaah sekalian. Kalau sudah begitu, itu dalam Al-Qur'an pun begitu, loh. Jadi tidak ada kata-kata langsung berhubungan bahasanya. Pokoknya tidak terang-terangan, jamaah sekalian. Jadi kadang jima itu dimaknai dengan mubasyarah. Mubasyarah itu maknanya adalah saudara bersentuhan kulit. Tapi bersentuhan kulit yang luar biasa. Maksudnya adalah jima tuh. Kadang Al-Qur'an menyatakan jima itu hubungan intim, maksud saya itu dengan mulamasah, bersentuhan juga. Tapi itu bersentuhan yang luar biasa maksudnya. Itu tidak terang-terangan, Pak. Maka adalah kufur hukumnya mengatakan Al-Quran itu kitab porno, Pak. Lor untuk menyatakan hubungan intim aja gak terang-terangan, Pak, dengan kinayah. Loh begitu ya, Pak. Alhamdulillah itu ada soalnya. Ya tokoh di negeri ini yang mengatakan demikian itu, alhamdulillah. Nabi bilang apabila salah satu dari kalian berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia hendak mengulangi lagi, Pak, ya maka saat itu hendaknya dia berwudu. Nah ini mohon ingat bagi bapak-bapak yang masih perkasa karena rajin olahraga gitu ya, maka saat itu berwudu dulu, Pak. Karena dalam riwayat yang lain ada tambahannya li'annahu ansyatu lil audi. Karena berwudu ketika ingin hendak mengulangi lagi, Pak, ronde ke berikutnya gitu ya, itu akan lebih bikin semangat untuk mengulangi. Ya seperti itu. Itu yang ketiga. Masih hafal ya Mas kalian? Yang pertama kapan kita disunahkan? Mau berzikir. Yang kedua mau tidur. Yang ketiga tadi apa Pak? Selesai. Makanya bagi yang junub ketika mau apa tadi Pak? Mau makan, minum, mau tidur, mau ngulangi lagi. Baik. Yang ketiga jemaah sekalian, keempat. Sunnahnya wudu berikutnya adalah wudu sebelum mandi wajib. Bapak Ibu, sebelum mandi wajib, mandi janabat, mandi haid bagi ibu, mandi nifas bagi ibu, itu disunahkan untuk wudu dulu. Tapi ini wudunya bukan wudu yang wajib sekali lagi. Dan ini adalah wudu untuk menyempurnakan tata cara mandi janabat. Karena mandi janabat itu ada dua macam. Ada istilah al-ghuslul mujzi, ada al-ghuslul kamil. Ada mandi janabat yang cukup sah, ada mandi janabat yang sempurna. Mandi janabat atau mandi wajib yang
cukup sah, cukup menghilangkan hadas adalah pokoknya meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita dengan cara apapun, Pak. Dengan cara langsung ngambil gayung, masuk WC, saya niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas. Mandinya kayak mandi biasa, Pak. Tapi niat itulah yang membedakan. Niat itulah yang membedakan sehingga mandinya jadi mandi ibadah. Loh begitu Pak, hebat begitu. Niat itu yang membedakan ya Mas. Ketika orang sama-sama masuk WC, dia niat mandi janabat, maka saat itu ketika dia menyiramkan, meratakan, saat itu janabatnya atau hadas besarnya hilang. Dengan cara apapun, langsung masuk kamar mandi, langsung buka shower, langsung rata seluruh tubuhnya. Atau kalau dia punya kolam renang, Pak, langsung nyemplung di kolam renang. Kalau orang renang itu pasti rata semuanya, Mas. Betul tidak? Ya, rata semua. Atau dia langsung ke mandi kemana? Ke sungai. Atau dia langsung mandi ke laut. Ya pokoknya mandi ke danau, itu semua langsung rata. Ya cukup sah. Hadas besar hilang. Ya sekali lagi hadas besar hilang. Nah, kemudian ya dia bisa sholat. Ya demikian. Namun itu butuh yang mandi wajib yang cukup sah. Seperti itu saja, niat dan juga meratakan air ke seluruh tubuh. Namun mandi wajib yang sempurna adalah mandi wajib yang didahului dengan berwudu. Ya, wudu dulu jawab sekali ini. Karena itulah yang dilaksanakan Nabi ketika beliau mandi wajib. Sunnah yang keberapa jawab sekalian? Sunnah yang ke-5, yaitu kita disunnahkan berwudu sehabis memakan makanan yang dimasak di atas api, Pak. Ya habis makanan yang dipanaskan gitu. Ya, dia panaskan di atas api. Karena pernah ada perintah Nabi jamaah sekalian, ya yang bersabda beliau, tawaddu mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari makan makanan yang habis disentuh dengan api. Ya. Namun perintah ini adalah perintah yang tidak wajib tapi perintah sunnah. Sebab Nabi pernah jamaah sekalian pernah memakan ya sampil kambing, ya tulang sampil yang ada dagingnya gitu. Nabi memakannya, kemudian beliau diajak untuk sholat karena memang sudah waktunya. Akhirnya beliau berdiri, ya melempar pisau itu, melempar itu artinya naruh pisaunya gitu ya. Dan beliau sholat tanpa berwudu karena memang beliau masih dalam kondisi berwudu, ya. Berarti menunjukkan jamaah sekalian tidak harus kalau kita punya wudu makan kemudian ulangi lagi, nggak harus. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kecuali kalau ingin mengambil mazhab bahwasanya habis makan daging onta itu membatalkan wudu, silakan. Tapi mayoritas ulama mengatakan makan makanan apapun gitu ya, itu tidak membatalkan wudu. Termasuk makan daging onta. Daging onta itu tidak wajib berwudu, ya demikian. Kemudian yang disunahkan yang keenam jamaah sekalian, untuk memperbaharui wudu di setiap kali mau sholat walaupun nggak batal. Karena ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya, ya bahwasannya sahabat Nabi yang mulia namanya Buraidah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah." Kebiasaan Nabi kalau berwudu setiap kali mau sholat. Itu kebiasaan beliau jemaah sekalian. Falamma kana yaumul fathi tawaddu'a wa masaha 'ala khuffaihi wa shalla shalawati bi wudu'in wahidin. Ketika terjadi perang Fathu Mekah, bukan perang ya, ketika terjadi Fathu Mekah, itu penaklukan kota Mekah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan kecuali hanya perlawanan sedikit. Lalu Nabi berwudu, Pak. Jadi pas hari Fathu Makkah Nabi berwudu dan beliau mengusap dua khufnya, dua sepatunya yang menutupi mata kakinya. Jadi beliau tidak melepas-lepas karena beliau saat itu dalam kondisi safar. Ya, dalam kondisi safar. Beliau tidak melepasnya, ya, jamaah sekalian. Beliau tidak melepasnya, namanya nggak melepas, tapi kan di situ kan ada anggota wudu, Pak, yang harus dibasuh.
tapi beliau tetap nggak melepas. Nah, sebagai ganti membasuh telapak kaki dengan air, sepatunya itu atasnya diusap, Pak. Ya begini, Pak. Ini misalnya atasnya, Pak ya. Atasnya apa? Telapak kaki. Nah, di atasnya ada sepatu gitu. Jadi yang diusap adalah atasnya sepatu dengan dua tangan, seret gitu. Udah gitu dong, Pak. Yang basahin sepatu juga enggak, apalagi telapak kaki yang di dalamnya sama sekali enggak. Itulah keringan dalam agama kita. Ya kalau ada orang ingin enggak, soalnya gini, Pak. Sepatu ini itu repot kalau dipakai lepas, Pak. Repot. Jadi, nah sepatu ini hanya wajib untuk dibuka ketika mandi janabah saja. Tapi kalau ada orang nggak mandi, Pak, ya sudah nggak usah dilepas. Jadi nggak usah dilepas. Demikian ya Mas sekalian. Kemudian dan beliau melakukan beberapa sholat dengan satu wudhu saja. Jadi kebiasaan wudhu untuk satu kali wudhu untuk beberapa sholat itu bukan kebiasaan Nabi, Pak. Pernah dilakukan Nabi tapi bukan kebiasaan beliau. Namun kebiasaan beliau itu adalah setiap kali mau sholat wudhu. Misalnya gini Bapak Ibu, ada kajian ba'da maghrib. Di sini ada nggak Pak kajian ba'da maghrib? Nggak ada. Antara ba'da maghrib. Nah kita dengerin, kita yakin nggak wudhu. Maksudnya kita yakin nggak batal, sehingga nggak harus wudhu ketika mau sholat isya. Tapi kalau ingin dapat keutamaan ini jamaah sekalian, Nabi kebiasaannya wudhu itu setiap kali mau sholat, lakukan saja wudhu, Pak. Itu adalah wudhu sunnah. Wudhu sunnah ya jamaah sekalian. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, al-wudu'u kullama hadatsana qidun. Kita disunahkan untuk berwudu jamaah sekalian setiap kali kita mengalami pembatal wudu. Ya jadi demikian ya Mas. Jadi setiap kali kita mengalami pembatal wudu kita disunahkan. Walaupun itu tidak wajib. Ya, dan itu berdasarkan hadisnya Bilal. Bilal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu menjaga wudunya beliau. Menjaga wudu itu. Setiap kali batal dia wudu, habis itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Nanti kalau lagi ngapa-ngapain batal lagi, misalnya karena buang air besar kecil, wudu lagi Pak. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Terus kemudian tidur terlelap siang hari misalnya atau siang hari lah khususnya. Ya dia habis tidur terlelap bangun wudu lagi Pak, sholat sunnah 2 rakaat. Begitu terus sampai jemaah sekalian. Nabi bisa mendengar suara 2 sandalnya Pak di depan Nabi di surga. Jadi orangnya masih di dunia tapi sandalnya sudah di surga. Bisa begitu Pak? Ya, bisa karena utama. Nah, ternyata dia hanya merutinkan itu. Maksudnya amalan tambahannya adalah merutinkan wudu, kemudian sholat sunnah wudu. Jadi demikian. Itu tidak wajib perilaku gitu Pak. Kentut bolak-balik, BAB bolak-balik, apalagi hari gitu. Pipis bolak-balik, tidur bolak-balik, nggak harus wudu, habis itu sholat ya. Tapi kalau ingin melakukannya lebih baik. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah yang ke-8 ini ya, al-wudu minal qai'i. Habis muntah kita disunahkan untuk berwudu. Muntah jamaah sekalian, baik muntah sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan Nabi itu pernah muntah di saat beliau puasa. Lalu beliau membatalkan puasa kemudian berwudu. Ya seperti itu Pak. Jadi Nabi pas lagi puasa beliau muntah. Ya sudah beliau batalkan puasanya, kemudian beliau berwudu. Nah hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya sekedar muntah itu batal Pak. Muntah yang membatalkan itu adalah muntah yang apa ya Mas sekalian? Sengaja memuntahkan. Tapi kalau memang udah nggak tahan perut, ditahan-tahan kok pengennya nak keluar aja gitu ya. Ya sudah berarti kalau memang tidak tahan nggak batal Pak. Ya seperti itu. Kemudian kenapa Nabi? Nah berarti apakah ini menunjukkan bahwasanya muntah itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak.
Muntah juga bukan membatalkan wudu, Pak. Tapi sekedar perbuatan Nabi tidak langsung, sebab sekedar perbuatan Nabi tidak langsung menunjukkan wajib. Artinya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kalau ada orang, ya hadis ini ada menunjukkan bahwasanya orang yang habis muntah itu disunnahkan wudu berdasarkan perbuatan Nabi. Tapi bukan berarti menunjukkan muntah itu membatalkan wudu. Sebab yang membatalkan wudu apa saja yang keluar dari dua jalan. Bisa dipahami Pak ya? Itu dari dubur dan juga kemaluan. Adapun yang keluar dari selain itu, mohon maaf, keluar air mata, keluar lagi garuk-garuk lagi sholat Pak, ya garuk-garuk jerawat atau bisul ternyata keluar darahnya atau nanahnya, itu nggak batal. Kemudian apa lagi jemaah sekalian? Lagi sholat, ya bersin, keluar ingusnya, apa yang keluar? Mohon maaf ada yang sakit di telinganya, mohon maaf keluar cairan, orang bilang congek gitu, itu nggak batalkan wudu. Ini contohnya mas sekalian. Dan lain-lain, keringetan juga nggak batal wudu. Jadi hanya keluar dari dua jalan itu, selain itu tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya juga, ya kalau memang begitu, gimana hukumnya orang yang punya wudu berbekam? Itu kan keluarin darah banyak Pak. Atau dia donor darah? Ini pertanyaan, jawabannya adalah tetap tidak batal. Tetap tidak batal. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada berapa jemaah sekalian? Ada 8 pekerjaan yang kita disunahkan untuk berwudu. Yang pertama tadi adalah ketika kita mau berzikir. Yang kedua kita mau tidur. Yang ketiga ketika orang yang junub mau makan, minum, mau tidur atau mau berhubungan ulang. Mau ronde berikutnya. Kemudian wudu ketika akan melakukan mandi wajib. Kemudian berwudu ketika habis makan. Kemudian berwudu untuk bisa memperbaharui, diupdate wudunya Pak. Setiap kali mau sholat diupdate wudunya. Kemudian berwudu setiap kali mengalami pembatal. Kalau memang bisa dilakukan lebih baik Pak. Dan yang terakhir wudu karena habis muntah. Semua itu wudu yang sunnah Pak. Tetap dapat keutamaan wudu, keistimewaan wudu seperti yang sudah kita bahas dalam kajian bulan lalu. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira sampai di situ, mari sama-sama kita tanya jawab di antara Bapak Ibu, oleh Ibu nanti. Berarti kalau Bapak yang ingin bertanya dipersilahkan, berkenan dengan ini atau yang lain selagi saya bisa saya jawab. Enggak bisa saya berkata wallahu a'lam. Monggo silakan. Santai saja Pak, ini kayak obrolan santai aja Pak ya. Silakan Pak. Ya. Ustaz, kalau dari waktu kita kecil selalu diajarkan untuk niat wudu itu ada menggunakan lafaz yang belakangnya adalah filatasil aswari itu seperti itu. Nah itu kalau kita praktekkan sekarang itu apakah sudah mencakup yang tadi bahwa wudu kita itu niatnya meskipun itu cuma mau tidur atau yang lain yang sunat tadi itu sudah menghilangkan hadas itu. Jadi jemaah sekalian, kalau pokoknya setiap kita mau wudu, baik wudu wajib maupun wudu sunnah, kita niatkan untuk menghilangkan hadas, ya bisa juga. Berarti kita dapat keutamaan dua, hilangkan hadas, hilangnya hadas kita, plus kita dapat wudu sunnah itu juga. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau tidak, ya pokoknya secara merata. Wudu yang tadi itu disebutin, kita nyebut wudu raf'il hadas. Ya bisa-bisa juga. Tapi dia dalam hatinya juga dia niatkan untuk melakukan wudu yang sunnah. Maka jamaah sekalian dia sah-sah saja insyaallah. Sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak, silakan. Nggih, monggo, silakan. Kalau misalnya ada orang Pak saat itu enggak pernah batal dari wudu. Jadi setiap batal misalnya habis
habis melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, dia langsung wudu lagi gitu. Jadi dia nggak pernah batal. Jadi selalu ada wudu. Nah, itu apa masih tetap disunahkan juga pas mau tidur atau pas tadi mau zikir, itu harus disunahkan untuk wudu juga, Ustaz? Iya, Masya Allah. Kalau ada orang yang kondisinya nih Ibu, ada pertanyaan dari Bapak. Ada orang kondisinya seperti Bilal, setiap batal dia wudu, setiap batal. Jadi dia nggak membiarkan ada batal, melainkan dia hilangkan batal itu. Pertanyaannya, apakah beliau itu harus atau dia itu harus juga wudu yang sunnah seperti yang tadi disebutkan? Jawabannya iya, tetap. Karena tadi wudu yang dia lakukan itu Pak, itu wudu cuma satu macam sunnah saja. Adapun sunnah yang lain dia kalau mau melakukannya ya lebih baik. Orang seperti itu berarti nanti ketika mau tidur wudu lagi juga. Ketika mau apa lagi? Ketika mau mandi janabah wudu lagi. Ketika mau berhubungan intim juga mandi lagi dan seterusnya. Demikian Pak. Sama, karena yang tadi dia rutinkan itu cuma satu macam wudu saja. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Monggo. Silakan. Kalau saya suka melihat orang-orang yang ingin memandikan jenazah, mereka yang mau memandikan itu suka berwudu dulu. Itu tapi di dalam tadi yang Ustaz tadi sampaikan itu 8 itu tidak ada. Baik. Gimana itu? Setahu saya itu tidak ada jamaah sekalian. Sunnahnya kalau kita memandikan jenazah wudu dulu nggak ada. Nggak ada kewajiban dari orang yang mau memandikan jenazah. Pokoknya dia ngerti aja tata caranya, selesai Pak. Dia ngerti tata caranya. Dia tidak ada keharusan dia wudu dulu. Bahkan mohon maaf ya, dia dalam kondisi janabat sekalipun belum mandi janabat, boleh dia. Kalau ibu-ibu kondisi haid boleh nggak memandikan jenazah? Saya belum tahu larangannya. Nggak masalah jamaah sekalian, nggak masalah. Tapi kan nanti dia menyentuh itu, betul. Memang menyentuh perempuan haid dalam kondisi hidup. Kita nih ibu-ibu misalnya, ibu-ibu suci dari udah wudu, menyentuh perempuan yang haid, apakah saat itu batal? Enggak kan? Sama saja Pak, apalagi dia sudah meninggal, nggak masalah bersentuhan. Karena itulah bedanya umat Islam dengan Yahudi dulu, ajaran dari Bani Israel. Perempuan kalau lagi haid di ajaran Bani Israel Pak, itu seluruh tubuhnya najis. Ya, alas yang digunakan untuk tidur itu najis. Suami yang menemani tidurnya jadi najis. Jadi jangan heran perempuan haid di kalangan Bani Israel itu diisolasi Pak, udah kayak corona aja Pak. Serius itu Pak. Jadi ada rumah isolasi sendiri bagi perempuan yang haid. Jadi begitu. Ditemani tidur, ditemani makan enggak sama sekali, karena khawatir najis. Karena di syariat mereka jamaah sekalian, di antara syariat Bani Israel itu nggak bisa dibersihkan itu. Jadi seluruh tubuhnya najis. Nah, yang bisa yang bisa membersihkan dia kalau udah selesai dari haid gitu saja. Tapi kalau kita kan tidak. Perempuan dalam syariat kita, perempuan haid yang najis hanya kemaluannya saja, tapi tubuhnya suci dan lain-lain. Salaman nggak apa-apa, ikut ngaji nggak apa-apa, berzikir juga nggak apa-apa. Yang penting jangan menyentuh mushaf itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Jadi intinya tadi pertanyaan Bapak apa tentang Mau memandikan jenazah tidak harus. Yang ada dalilnya Pak, yang ada dalilnya ya adalah kalau dia habis selesai mandikan jenazah, dia disunahkan untuk mandi. Karena Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan faltasilu." Jadi siapa saja yang memandikan jenazah, maka mandilah kalian. Wa man hamalahu falyatawaddo. Tadi pertama, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa saja yang habis memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Dan siapa saja yang habis membawa jenazah dengan keranda hendaknya dia berwudu. Tapi hal-hal itu semua adalah hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama nggak mandi, karena bisa jadi
Ketika kita memandikan kita terkena najis juga Pak dari jenazah itu. Ya, tapi kalau memang merasa tidak terkena najis ya tidak wajib mandi Pak. Kemudian orang yang berwudu itu adalah sunnah saja, habis bopong ini apa? Habis bawa jenazah begini, masukkan ke keranda atau begini, bopong itu ukurannya, maka saat itu tidak membatalkan wudu, tapi hanya sunnah saja wudu setelah itu. Nah, wallahu a'lam. Jadi dia tidak ada syarat Pak ya, tidak ada syarat setahu saya. Yang mungkin mengatakan demikian itu ya hendaknya mendatangkan hujah, argumen. Ya, nanti kalau sudah punya argumen dan argumennya sah, valid, kita orang pertama yang mengamalkan. Kalau nggak ada maka tidak usah mewajibkan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak, silakan. Sebelah sini Pak, monggo. Atau sana Pak, monggo silakan Pak. Untuk semuanya Pak. Silakan Pak. Di awal disebutkan tentang ketika sholat kita baru ingat beberapa saat bahwa batal wudu atau belum berwudu. Bagaimana kalau posisinya sebagai imam? Apakah jamaah juga atau sholat itu jadi batal atau juga berlaku ke semua jamaah atau bagaimana? Baik, ini pertanyaan bagus Ibu. Tadi permasalahan kalau kita baru ingat pas lagi sholat kita belum wudu. Lalu bagaimana posisinya kalau kita jadi imam? Kalau sholat kita memang dari awal belum sah, gitu ya. Pertanyaan kalau sholat makmumnya batal nggak? Jawabannya tidak menurut mayoritas ulama. Karena makmum semua sholatnya berwudu. Ya sudah dia minggir saja. Dia minggir saja. Kemudian menyuruh salah satunya maju. Jadi belakang pas gitu saja. Atau di samping kanan kirinya yang di belakang pas itu boleh. Dia boleh menyuruh maju pada orang yang yang layak untuk maju jadi imam. Begitu juga. Kalau ingatnya setelah beberapa hari. Ingatnya setelah beberapa hari. Jadi kita baru ingat bahwa Oh, ini ada yang bilang ingat bahwasanya pernah sholat tanpa wudu setelah beberapa hari. Jangan beberapa tahun. Wudu Pak. untuk sholat jamaah itu bagaimana? Yang jamaahnya artinya Enggak, tetap sah sholat, tetap sah sholatnya jamaah itu. Jadi jamaah itu ya sah-sah itu enak lah jadi makmum begitu. Enak jadi makmum. Imamnya salah, makmumnya tetap enak. Imamnya benar, makmumnya tetap enak. Begitu saja. Ya demikian Pak. Wallahu a'lam. Itu menurut mayoritas ulama. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ya makmumnya batal. Dan dia harus ngasih tahu ke makmum yang dulu. Kan bingung makmum siapa aja dulu gitu. Ya mudahnya syariat ini kan nggak menyulitkan. Insya Allah pendapat jumhur yang kita pilih. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Ya memang masalah wudu ini masalah penting. Kita memang harus begitu. Iya memang harus memprioritaskan sholat itu Pak. Wudu dan sholat. Karena tidak ada yang merutinkan dua ibadah mulia ini melainkan orang yang beriman saja. Ya demikian ya Mas. Bahkan kalau kita baru tahu beberapa hari ternyata anggota wudu kita terkena penghalang wudu Pak. Ngecek 4 hari yang lalu Pak. Ternyata lagi gini-gini garuk-garuk. Kok ada ini aja? Lu cat yang 4 hari lalu masih ada gini. Kenanya di lengan antara pergelangan dan siku. Itu kan anggota wudu. Nah, ini kan cat 4 hari lalu. Ya berarti selama ini wudunya nggak sah ya Mas kalian. Wudunya nggak sah berarti sholatnya pun tidak sah. Apa yang harus dilakukan? Ya singkirin itunya. Catnya itu penghalangnya. Dia berwudu, habis itu mengulangi sholat selama 44 hari itu, 40 hari. 4 hari diulangi. Ada salah satu syekh di Saudi Arabia namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengalami hal seperti itu Pak. Seperti yang tadi disebutkan itu. Ternyata sholatnya diulangi. Termasuk diulangi sholat sunnah rawatibnya Pak. Diulangi sholat sunnah sholat sunnah malamnya diulangi juga. Kalau nggak salah sholat sunnah duhanya juga seperti itu. Jadi begitu. Ya nggak apa-apa. Demikian ya Mas. Masya Allah begitu. Ya memang harus ulang. Daripada kita mati menghadap Allah punya utang Pak. Kita aja kalau belum mati ya Mas.
Hutang, ketemu sama orang yang pernah ngutangin kita, dan kita belum bayar-bayar Pak, udah jatuh tempo juga. Malu nggak Pak? Malu ya Mas sekali. Makanya nasihat dari ulama, hutang itu hina di waktu siang, kepikiran terus di waktu malam. Makanya undangnya manusia aja hina Pak ketika ketemu manusia. Lalu gimana ketika dia mati ketemu hutang? Pernah ketemu mati ketemu Allah dalam keadaan membawa hutang kepada Allah, lebih hina lagi Pak. Pernah nggak sholat walaupun cuma sekali? Pernah nggak zakat walaupun sekali? Pernah nggak Ramadan walaupun dalam seumur hidup setahun? Pernah setahun nggak Ramadan sama sekali? Walaupun di akhir hayatnya dia taubat Pak. Tapi dia pernah dalam kondisi sudah balik, pernah Ramadan itu dia tidak puasa. Ini hutang pada Allah Subhanahu wa taala itu. Ngeri, hina sekali. Bisa jadi sebelumnya itu siksa kubur, ketemu Allah lagi dalam kondisi hina malu. Aduh ngeri itu Pak. Makanya penting dalam kondisi gini Pak, kita ajar anak kita untuk bisa sholat. Jadi jangan sampai anak kita tuh nggak sholat, nggak ngerti kewajiban sholat, nggak ngerti tata cara sholat, sehingga dalam kondisi remaja nggak sholat Pak, bertahun-tahun nggak sholat. Akhirnya itu menurut mayoritas ulama harus diqadha itu loh Pak. Akhirnya baru mungkin ketika tua baru tobat ya. Terus yang bertahun-tahun waktu remaja belum balik, sudah balik itu nggak sholat gimana? Apa nggak diqadha? Menurut mayoritas ulama itu diqadha. Mayoritas ulama 4 mazhab itu diqadha Pak. Memang hanya sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, tapi itu nggak enak Pak. Makanya mendidik anak menjadi anak solih dan solihah itu luar biasa. Itu proyek yang tidak ringan, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ya, bismillah jamaah sekalian. Allahu a'lam. Nah. Silakan Pak Budi. Tadi kalau mengulang sholat yang terlupa atau seperti tadi membatalkan ini, dan kita ingin lakukan penggantian sholat itu, bagaimana tata caranya? Apakah Bagaimana Pak? Tata caranya, apakah dilakukan untuk pada saat maghrib sebagai contoh, maghrib dilakukan pada saat maghrib, ataukah boleh kita lakukan pada saat satu waktu gitu? Baik. Ini pertanyaan bagus Bapak Ibu, khususnya Ibu. Kalau memang orang untuk mengulangi kondisi tadi, melakukan penggantian sholat yang batal beberapa hari yang lalu, tata cara sholatnya gimana? Ya cuma 4 hari kan sedikit Pak. Dalam satu waktu, nggak usah nunggu sampai 4 hari Pak. Enggak. Contohnya maghribnya didobelin, isyanya didobelin, mau subuhnya didobelin, nggak begitu. Itu kelamaan. Bisa jadi ajal lebih dekat daripada itu. Ya. Caranya gimana? Ya sudah, dalam satu waktu digrip begitu langsung. Insya Allah kalau itu dilakukan Pak, untuk sholat wajib aja ya. Untuk sholat wajib aja jamaah sekalian. Antara subuh sampai mana? Antara duha sampai sebelum zuhur selesai jamaah sekalian. Nah demikian. Tapi yang wajibnya aja Pak ya. Kalau mau nambah yang sunnah yang monggo. Antara duha mulai dari awal duha nanti syuruk ini sampai sebelum zuhur selesai kewajibannya. Tenang. Jadi orang prima. Nggak usah nunggu Pak. Ya habis waktu zuhur ya sudah zuhur dulu. Nanti sholat lagi Pak. Nggak lapar makan dulu. Niatkan saya makan untuk ibadah, makan jadi ibadah Pak. Gitu. Saya minum dulu, minumnya niat untuk ibadah, minum jadi ibadah jemaah sekalian dan lain-lain. Seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh nggak Pak kalau dilakukan misalnya habis zuhur sholat zuhur lagi? Kelamaan Pak. Kelamaan ya? Kelamaan Pak. 4 hari ya? 4 hari doang itu sebentar. Kalau setahun? Nah kalau yang bertahun-tahun gimana? Itu menurut mayoritas ulama diqadha itu Pak. Caranya gimana? Ya katakanlah meninggalkan sholat setahun gitu. Setahun itu berapa hari Pak? 360 atau 65 hari. 60 itu kalau 360 adalah kalau tahun Hijriah. Itu nggak boleh selama setahun baru kita lunas dari utang, nggak begitu Pak. Ya sudah, caranya gimana? Caranya gimana Pak ya? Jadi sehari itu sholat seminggu lah. Kalau seminggu itu kalau
berapa pekan Pak Allah setahun Pak? Iya 54 pekan kalau nggak salah. Berarti dia 54 hari dia sholat. Dia belum Pak dia mengqadha sholat selama setahun itu selama 54 hari saja. Setiap hari dia mengqadha sholat selama sepekan. Ya dibagi waktunya. Duha itu apa? Berapa hari habis zuhur, berapa hari udah gitu saja. Jadi begitu memang Pak. Pokoknya berat ya Pak. Jadi berharga sekali kalau kita punya anak. Ya termasuk ke diri kita sendiri adalah orang yang nggak pernah melalaikan sholat. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Sebelah kanan belum? Sudah paham Pak ya? Jelas suara saya Pak? Pak De, jelas nggak Pak De? Ada pertanyaan Bapak di belakang? Cukup? Baik. Itulah Bapak Ibu sekalian kajian kita di bulan ini berkenaan dengan fikih. Pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang gimana kalau kita wudu, anggota wudu kita ada penghalangnya Pak. Kita kan kadang seperti itu jemaah sekalian. Kita akan membahas wudu tentang masalah itu seperti terkena gips, lagi sakit terkena gips gitu ya, dan lain-lain. Apakah yang harus kita lakukan? Begitu juga kita akan bahas bab tayamum. Allah a'lam. Itulah jemaah sekalian, ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit ini bisa memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan juga bagi jemaah sekalian. Kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayo ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ketahuilah bahwa wudu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya bahwa berwudu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa tidaklah seseorang hamba mencuci kepalanya, wajahnya kecuali akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan terakhir dari air wudunya tersebut. Tidaklah ia mencuci tangannya, demikian pula kakinya, demikian pula kepalanya, kecuali akan dosanya akan berguguran bersama tetesan terakhir daripada air wudu yang menetes dari anggota wudunya tersebut. Di antara juga bahwa kita dianjurkan untuk menjaga wudu, dan itu sifat seorang mukmin. Beliau bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Dan tidaklah yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Dan sudah kita ketahui bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Berarti betapa pentingnya kita belajar tentang bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan keran yang insyaallah kita akan berburu darinya. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Beliau bersabda, iyyakum wal israf. Jauhi oleh kamu berlebih-lebihan. Wa in kunta 'ala nahri jarin. Walaupun kamu di air sungai yang mengalir. Dan sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud adalah Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud saja. Maka dari itu kita jangan sampai masuk ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu, yang berlebihan itu termasuk teman-temannya syaitan. Kadang kita lihat ada orang yang berwudu, ternyata dibuka kerannya besar-besar. Sehingga akhirnya dia menggunakan air secara berlebihan. Dan itu sendiri termasuk dosa. Karena itu termasuk mubadzir, sikap mubadzir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan lakukan yaitu membaca bismillah. Karena membaca bismillah adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama memang berbeda pendapat.
apakah bismillah itu rukun ataukah ia hanya sunnah saja. Ya, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak ada wudu, dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Kita ucapkan bismillah. Bismillah, kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi SAW mencuci tangannya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur, itu mulai dari daging yang menyembul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan al-udhunan minar ra's. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama, itu dari arah depan. Kita kemudian tarik ke mana? Ke tengkuk. Kemudian kita kembalikan lagi ke bawah, ke depan. Kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga. Ini cara yang pertama.
Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai' bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Itu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, padahal hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya. Seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu boleh kita lakukan sekali-kali karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelanya dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri, kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa lain. Ya, setelah wudu, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah siapa yang membaca ini setelah wudunya, maka akan distempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Bilal, Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke dalam surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan 2 itu kamu masuk surga. Subhanallah, ini keutamaan yang agung ya akhul Islam. Semoga ini memberikan faidah untuk kita semua tentang bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.